Jemaat Maha Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar berdasarkan firman-Nya. Karena itu kita akan baca dan renungkan firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 2 sampai 8 Oktober 2022 dari Yeremia 30 ayat 1 sampai 24. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dan semua yang mengikuti ini supaya diberkati dan jadi berkat. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini dari Yeremia 30 ayat 1 sampai 24 begini dikatakan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu. Tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan.
dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Nabi Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah untuk menubuatkan berita penghukuman terhadap Yehuda dan Yerusalem akibat dosa-dosa mereka yang telah meninggalkan Allah. Para imam dan para nabi telah bernubuat demi Baal. Para nabi bernubuat palsu, para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat menyukai yang demikian. Baik imam maupun nabi, semuanya melakukan tipu. Nanti dibaca dalam Yeremia 2 ayat 8, 5 ayat 31 dan 8 ayat 11. Dan banyak lagi dosa yang mereka lakukan. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah, dibuang ke Babel selama 70 tahun. Yeremia 25 ayat 11. Mereka berada di tengah jeritan, kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Yeremia 30 ayat 5 bacaan kita. Laki-laki, para pahlawan tak berdaya seperti perempuan yang melahirkan. Muka menjadi pucat, ayat 6. Hal ini menggambarkan betapa berat, betapa hebatnya kesusahan yang dialami, ayat 7. Umat bagaikan menderita penyakit yang sangat payah, tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang menolong, semua kekasih telah menjauh. Tuhan telah memukul karena kesalahan yang banyak, karena dosa yang besar. Ayat 12-15. Murka Tuhan akan menghukum orang-orang fasik. Ayat 23 dan 24. Allah menghukum sebagai tanda kasih-Nya supaya umat sadar dan bertobat. Selanjutnya, bukan cuma berita nubuatan penghukuman disampaikan, tapi juga Yeremia bernubuat sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, bahwa sesungguhnya akan datang waktu Tuhan akan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda. Mereka akan kembali dari pembuangan dan akan diam di negeri asal mereka. Mereka akan hidup tenang dan aman. Tak usah takut dan gentar, sebab Tuhan yang bertindak memulihkan, menyertai dan menyelamatkan. Ayat 3, ayat 1-3 dan juga ayat 10 dan ayat 11a. Tuhan mengobati luka-luka dan menyembuhkan. Tuhan pulihkan kesehatan umat.
rumah-rumah tempat tinggal dan kota mereka dibangun kembali. Tuhan memulihkan dan menambahkan keturunan menjadi banyak dan tidak akan berkurang lagi. Umat dipermuliakan dan tidak dihina lagi. Umat akan berkumpul untuk beribadah di hadapan Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur dengan sukaria. Ayat 17-20a. Allah yang memulihkan. Dia juga yang menjaga dan membela umatnya. Dia bertindak menghukum semua orang yang menindas umatnya. Ayat 16 dan ayat 20b. Ia mematahkan kuk dan memutuskan tali-tali yang membelenggu, agar umatnya tidak mengabdi lagi kepada orang-orang asing, tapi mereka mengabdi kepada Tuhan Allah dan mengabdi kepada Daud raja mereka. Ayat 8 dan 9. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Ayat 21. Hal ini menunjuk kepada Yesus Kristus yang tampil menjadi pemimpin baru yang menuntun umat kepada Allah. Dialah yang melakukan pemulihan yang sejati. Dialah yang memulihkan secara sempurna. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 22. Jemaat Maha Tuhan, janji pemulihan kepada umat Israel datang dari Tuhan berdasarkan firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia, bahwa mereka akan dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan di Babel. Keadaan yang menderita, tidak berdaya, di tengah kesusahan yang berat, tidak ada damai. Umat dipulihkan dari dosa-dosa mereka. Umat dipulihkan dari dalam batin, perasaan aman dan tentram. Juga fisik umat disembuhkan dari penyakit yang payah. Rumah-rumah tempat tinggal dan kota dibangun kembali. Tuhan memberikan keturunan. Tuhan menyertai dan menyelamatkan umat, sehingga hubungan umat dengan Tuhan dibangun kembali. Umat beribadah kepada Tuhan. Ada nyanyian syukur yang dinyanyikan dengan sukaria. Janji pemulihan ini telah digenapi, dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah yang telah memulihkan kita dari perbudakan dosa. Pemulihan Allah adalah pemulihan yang murni dan sempurna. Karena itu, kita umat yang telah dipulihkan harus meresponi karya pemulihan ini. Pemulihan harus dimulai dari hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan itu berdampak hubungan dengan suami istri serta anak-anak, hubungan dengan pelayan khusus, anggota jamaat, dan bahkan hubungan dengan sesama. Pendek kata, pemulihan hubungan dengan Tuhan itu akan terimplikasi dalam hubungan yang dipulihkan, mulai dari dalam rumah, suami istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara, dan juga dalam kehidupan berjamaat. Pelayan khusus dengan pelayan khusus dengan anggota jamaat, dan bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan semua orang dipulihkan. Segala akar kepahitan harus dipulihkan, luka-luka batin harus disembuhkan. Orang percaya harus berjuang untuk memulihkan diri sendiri dari dosa-dosa, dosa perjudian, pencurian, korupsi, persinahan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, narkoba, ehabon, kemabukan, tawuran, perampasan hak, perusakan lingkungan, pembuangan sampah sembarangan. Ini harus dipulihkan dalam kehidupan kita, dan banyak lagi yang harus kita lihat untuk kita pulihkan sebagai tanda
kita telah dipulihkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun persoalan kita, ada jaminan penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan tetap dan terus menjadi Allah dalam kehidupan kita, kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biar firman ini memperlengkapi kami, apalagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melayani umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Biarlah kebenaran firman ini memperkaya kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, dan diberkatilah semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan berkati tim multimedia Gemim Bukit Muria Rike yang tetap eksis memberi diri untuk melayani dan melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Berkati semua perangkat pelayanan umat Tuhan yang ada. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus supaya kita semakin memperlengkapi diri untuk melaksanakan pelayanan, sehingga kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga Tuhan dipuji dan dimuliakan kini dan selamanya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.